ya, menghasilkan jejak dan juga ada asarnya. Nah, ya, jadi Ibu dan Bapak sekalian di mata kuliah ayat dan hadis tarbawi ini ya nanti tentu saja metode tadi yang digunakannya adalah lecturing atau ceramah gitu ya, kemudian juga diskusi ya, kemudian juga mungkin kalau ada pertanyaan, mengkritik dan lain sebagainya itu diperlukan. Selain tadi fun learning, kita juga menggunakan agak sedikit idealis yaitu student center learning ya. Jadi pembelajaran berpusat kepada mahasiswa. Di sini siapa yang belajar? Yang belajar adalah mahasiswa, ya bukan dosen. Kalau dosennya saja yang ngomong, dosennya saja yang menjelaskan, nanti ya pintar dosennya, tapi mahasiswanya diem aja gitu ya. Nah, kita pengen tahu, kita ingin agar mahasiswa juga, oh iya Pak, saya belum paham tentang ini. Oh, mohon dijelaskan. Oh, boleh kita jelaskan. Atau kita belajarnya dari sini saja gitu ya. Nah, misalnya di ayat dan hadis tarbawi ini, insya Allah tadi yang RPS yang saya bacakan itu nanti mungkin akan sedikit saya rubah gitu ya. Karena ini kan kita dari awal lagi review. Yang sudah pintar ya biar lebih istimewa lagi gitu ya. Jadi di pertemuan berikutnya saya akan membahas tentang manhajut tafsir, metode dalam menafsirkan Al-Quran, plus contoh-contohnya dalam pendidikan ya. Kemudian yang kedua, di sana berarti di tafsir itu bicara tentang bagaimana pemahaman terhadap bahasa, kemudian juga terhadap mungkin dari sisi asbabun nuzulnya, kemudian juga munasibnya satu ayat dengan ayat yang lainnya, kemudian juga tafsir dari beberapa ulama, contohnya gitu ya. Nah, kemudian sampai kepada bukan hanya nanti kita mengenal ada tafsir bil maksur, itu artinya tafsir yang didasarkan kepada ayat dan juga hadis serta asar riwayat ulama, tapi nanti ada satu lagi yaitu tafsir bil ilmi. Ya, bil ra'yi atau bil ilmi, yaitu tafsir yang kemudian pengembangan dari tafsir bil maksur yang dikorelasikan dengan sains atau ilmu pengetahuan, sehingga kita bisa mengembangkan makna-makna yang ada tanpa keluar dari makna aslinya dalam konteks Al-Quran dan juga hadis ya. Itu pertemuan yang berikutnya. Yang selanjutnya lagi adalah kita juga mungkin ya, ini yang sangat basic sekali, insya Allah kita juga akan belajar tentang ulumul hadis. Jadi yang pertama itu mirip-mirip ulumul Quran dan tafsir, yang kedua itu adalah ulumul hadis ya. Ini mungkin yang itu nanti boleh bantu untuk jadi presenter juga nih Ustadz Asep, Ustadz Dede, Ustadz Reza gitu ya. Untuk misalnya mungkin ada yang belum paham nih, hadis sahih itu seperti apa sih? Ya, hadis doif itu seperti apa sih? Ada hadis maudhu itu seperti apa sih? Nah, gitu. Kemudian bagaimana sih kita menetapkan sebuah hadis? Ya, misalnya kita mengenal kalau tadi Al-Quran ada asbabun nuzul, kalau di hadis itu ada asbabul wurud, ya. Jadi sebab munculnya hadis, ya. Nanti insya Allah kalau yang perlu buku, ya, terutama e-book, tinggal hubungi saya ada lebih dari 100 GB itu di copy gratis tuh. Nanti next time boleh silaturahmi ke kampus gitu ya. Saya insya Allah Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ada di kampus gitu ya. Jadi bisa copy, atau nanti saya akan kirim juga tadi terkait dengan ada atlas Al-Quran, ada atlas hadis. But I think in English ya or Arabic ya. Yang bahasa Indonesia harus beli ke penerbitnya kayaknya itu. Tapi nanti saya cari yang bahasa Indonesia kayaknya, tapi yang saya punya bahasa Arab gitu, bahasa Inggris. Jadi tadi ada atlas hadis. Jadi atlas hadis itu tentang hadis ini turun kapan, turunnya di mana, keadaan seperti apa, korelasi dengan hadis yang lainnya gitu ya. Misalnya ada hadis adibu atau adibu auladakum gitu misalnya ya, misal atau juga muru auladakum fi sabain fadribuhum fil asyar gitu ya. Jadi ajarkanlah anak-anak kalian itu sholat di usia 7 tahun.
kemudian pukullah mereka ketika di usia 10 tahun ketika tidak mau sholat. Nah, ini kajiannya juga menarik, apalagi nanti kalau kita agak luaskan, wah kalau dipukul berarti melanggar ini nih hak asasi manusia nih, gitu ya. Nanti konteksnya itu seperti apa? Ada kemarin teman membuat sebuah disertasi ya tentang ya tadi tentang hak asasi anak gitu ya. Jadi hadis-hadis yang menggunakan kata-kata yang seolah itu adalah kekerasan, ya kekerasan gitu ya, kekerasan dalam dunia pendidikan. Apalagi tadi fadribuhum fil asyar gitu, pukul kalau usia 10 tahun itu nggak mau sholat gitu. Aduh, ini itu juga kita mau diskusikan juga agar kita juga lebih yakin oh ternyata memang seperti ini gitu ya. Misalnya juga ada ayat-ayat tentang misalnya di hadis juga dikatakan itu bahwa i'dilu baina auladikum, berbuat adilah ya terhadap anak-anakmu. Nah, konteks adil itu seperti apa? Kakaknya dikasih 10.000, adiknya disekali 10.000, oh adil. Ternyata mungkin bisa jadi nggak seperti itu. Ya misalnya kalau kita analoginya adalah waris, lidzakari mislu hadil unsayain ya. Ya bagi laki-laki itu 2 kali bagian perempuan. Oh berarti ini dong laki-laki lebih banyak. Nah kita lihat dulu ya konteksnya itu seperti apa, kemudian juga mungkin ada asas syuro'nya wa amruhum syuro bainahum, itu juga kita bisa jelaskan. Jadi pendidikannya kita akan leverage juga mungkin lebih kepada masing-masing kebutuhan mahasiswa. Mahasiswa mau yang mana nih? Sampai mungkin ada juga yang suka politik misalnya, oh berarti pendidikan politik, kayak gimana nih pendidikan politik? Wih penting sekali. Saya kebetulan ngajar sejarah peradaban Islam itu dari tahun 2007 gitu ya. Jadi pendidikan politik ini juga penting, tentu saja bukan politik praktis ya. Saya kebetulan memang bukan praktisi politik praktis juga, tapi kalau menjelaskan tentang politik dalam konteks yang syar'i, insya Allah bisa. Tapi pendidikan politik sih artinya itu ya, pendidikan politik kalau ada kata wa amruhum syura bainahum. Apa? Jadi termasuk juga politik pendidikan ya, yang pendidikan kebijakan-kebijakan pendidikan yang dipolitisasi mungkin kali gitu ya. Nah, tapi lebih kepada tadi ayat dan hadis karena banyak sekali di dalam Al-Qur'an. So, berarti kalau ini saya punya sebuah Al-Qur'an nih, namanya itu Al-Qur'an Asy-Syariah gitu ya. Nah, ini dia Al-Qur'an tematik yang ketika kita baca itu dia betul-betul sudah ditemakan, dimauduikan gitu sehingga dia bisa betul-betul memahami secara detail dari masing-masing topik ya. Termasuk itu nanti ada Al-Qur'an khusus pendidikan. Nah, tadi challenge-nya kalau bisa nanti kita bisa menghasilkan sebuah mahakarya, sebuah kumpulan dari pemikiran-pemikiran kita itu sehingga wih ada ya ternyata dulu di kelas B2 ini ya B2 ya kalau nggak salah ini ya B2 online ini yang memang bukan hanya belajar tapi memang juga men-challenge dirinya untuk menghasilkan mahakarya. Belajar saya rasa sih mungkin karena kita terbiasa dengan kehadiran dan sebagainya, sekarang sebenarnya banyak program tuh dari mulai misalnya itu ada master by research, kemudian juga ada doctoral by research, yang penting paham dan mengetahui gitu ya. Nah gitu ya, daripada misalnya hadir di sini tapi nyawanya kemana-mana gitu misalnya gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa juga sih, alhamdulillah sudah ada namanya di sini, udah kita bisa absen. Oh saya akan ini juga, saya akan print screen juga nih. Baik, waktu kita karena tadi kita mulai jam 7, ya berarti kita selesaikan tadi masih ada sekitar 3 menit lagi. Tapi kalau masih ada waktu boleh juga, tapi saya mau izin saya print screen dulu nih ya. Kalau yang bisa ini boleh juga di open camera, tapi ada mau bertanya boleh juga, silakan. Ya tadi udah dari Pak Dede, terima kasih dari umum, bukan dari umum ya, artinya pendidikannya di Ulum Kauniyah, kemudian ada Bu Rahmawati juga. Ya jadi pokoknya di mata kuliah ini nggak usah mikir dulu lah. Pokoknya oh iya ayat hadis, berarti kan nanti saya yakin kan semuanya tiap hari baca ayat Al-Quran nih. Nah berarti bukan tugas nih, bukan tugas ya. Nanti ketika membaca Al-Quran, ya nanti lihat terjemahannya, kalau bisa lihat tafsirnya, ternyata maknanya mendalam ya, nggak cuman ini saja gitu ya. Ya tadi lah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas itu aja dulu gitu, juz amma dulu gitu ya. Nanti ada mungkin tesisnya mau bikin juz amma atau
apa ya, misalnya itu konsep pendidikan atau model pendidikan Islam di dalam juz amma, juz amma kebanyakan, kebanyakannya satu ayat atau satu surat yang ada di dalam juz amma gitu ya, juz ke-30 itu sudah sangat luar biasa tuh ya. Baik, sambil menunggu ada yang mau berkomentar, saya mau izin print screen dulu, nanti saya letakkan di grup ya. Oke, baik, ada yang mau bertanya? Saya izin print screen dulu ya. Oke, sudah bisa. Nanti saya letakkan di grup sini ya. Nanti untuk absensinya. Absensi saya juga yang penting inilah ya, nggak usah di print screen juga ini ada. Nanti mungkin ininya ya, saya nanti bisa komunikasi dengan ketua mungkin nih, kalau ada istilahnya itu apa yang belum paham atau mungkin ada yang ingin ditanyakan nanti boleh ke saya. Nomor saya kan ada di grup juga gitu ya. Itu yang nomor Indosat. Kalau yang simpati ada juga, nanti boleh diinikan, boleh apa sih istilahnya itu nanti akan saya share juga di grup. Nah, itu sudah saya share di print screen-nya. Oke, kemudian jadi pekan besok kita insya akan belajar tentang manhaj atau ulumul Quran wa tafsir, ya manhaj tafsir, kemudian berikutnya adalah ulumul hadis, kemudian berikutnya nanti satu-satu tentang ayat. Saya juga ingin, biasa kalau saya targetnya itu ketika mengajar itu selesai itu biasanya ada sebuah tulisan yang dikumpulkan menjadi sebuah buku saya biasanya gitu ya. Dan kemarin saya juga ada pesanan teman juga dari Sukabumi dan juga dari Bogor Barat itu yang minta buku tentang ayat hadis tarbawi gitu ya, ayat hadis tarbawi. Nanti kalau mau sinergi dengan saya dipersilahkan. Jadi dari sekarang boleh berpikir juga tentang ayat, kemudian hadis, tentang pendidikan dalam ruang lingkupnya yang sangat luas. Nanti akan dikorelasikan dengan mungkin boleh baca tentang pengantar pendidikan agama Islam, kurikulum pendidikan agama Islam, atau mungkin lembaga pendidikan agama Islam. Ya intinya adalah pendidikan agama Islam. Jadi levelnya lebih tinggi, termasuk juga nanti cara apa bacanya, referensinya. Jadi saya yakin nih dari sisi usia kan sudah matang semua, sehingga ketika membaca Al-Quran, atau mungkin kalau nggak baca Al-Quran sengaja gitu, ketika sholat kan otomatis baca Al-Quran gitu ya. Jadi nanti kalau pas sholat baca Al-Quran, minimal Al-Fatihahnya gitu ya, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman itu apa, Ar-Rahim itu apa, implementasinya kalau dalam pembelajaran guru itu harus Rahman, harus Rahim itu seperti apa, kemudian juga iya karena budua, iya karena stain dalam konteks personal guru itu seperti apa, mengajarkan iya karena budua, iya karena stain itu kepada siswa, kepada murid, kepada anak itu seperti apa. Pokoknya banyak banget lah ya. Udah lebih 31 nih. Terakhir, ada yang mau nanya atau komentar silahkan dalam 1 atau 2 menit. Ya, silahkan. Kalau masih malu-malu nggak apa-apa, nanti ketua kelasnya ini ya, apa namanya, dikoordinasikan ya, siapa ketua kelasnya, koordinatornya. Nanti kapan-kapan kalau mau baik personal ataupun bareng-bareng ke kampus juga kita persilahkan juga gitu ya. Mungkin pengen diskusi langsung gitu, karena mungkin tapi generasi ini kan agak pertengahan nih, yang biasa online dengan yang nggak online. Kalau yang udah biasa online ya sama aja sih, ini juga udah ketemu juga gitu, udah lihat mukanya juga gitu ya, udah lihat mukanya dan kita bisa belajar. Jadi termasuk juga bukan tugas juga ini. Jadi nanti boleh baca-baca tentang cara menafsirkan Al-Quran dengan contoh-contoh dari ayat tentang pendidikan gitu ya. Ternyata nanti kalau pas biasanya ini kan bedanya kalau seperti kalau kuliah tuh bisa dosen Pak salah tuh, iya berarti salah, mungkin berarti referensinya agak berbeda, mungkin yang benar itu seperti ini. Itu lebih lebih enak gitu ya, lebih kita banyak belajar. Jadi yang namanya belajar di perguruan tinggi itu sebenarnya ketika ke kelas itu tinggal mengkonfirmasi ya. Jangan misalnya kalau di S1 itu saya selalu mengkritik, jangan udah mandi pakai baju rapi kemudian datang ke kampus siap mendengarkan dosennya.
Nah, itu sepertinya perlu diperbaiki sebelum masuk ke mahasiswa satu itu. Kalau besok kan udah kasihkan dosen, dosen tuh udah bilang besok itu kita belajar ini, berarti ya baca-baca dulu. Kalau udah baca nanti baru dikonfirmasi. Tapi kalau sibuk ya nggak apa-apa lah, kesibukannya kan ini kan orang sibuk semuanya gitu ya. Kalau sibuk jadi ya udah nggak apa-apa, nanti saya juga ngomong lagi, udah biasa ngomong 2 jam juga kuat biasa jadi. Oke ya. Ada yang mau nanya lagi? Bener serius nih? Nggak ada lagi? Sudah sepertinya. Nggak ada ya. Jadi saya ulang lagi, pembelajaran kita itu kemungkinan besar nanti apakah kita mulai jam 7 atau 7.30 enaknya. Silahkan ada yang mau komentar. Pak Asep, enaknya jam berapa? Izin Pak Dokter, jam 7 saja Pak Dokter. Apa? Nggak apa ya. Oke, berarti jam 7 sampai 20.30. Sip, terima kasih. Kemudian tadi pembelajaran kita itu adalah di tafsir, ayat dan hadis tarbawi. Nanti ada 14 pertemuan ya, nanti akan saya jelaskan terkait dengan berbagai ayat dan hadis tentang pendidikan. Kemudian setelah itu nanti mungkin ada challenge yang ingin di-challenge terkait dengan ayat dan hadisnya, termasuk juga tadi bagaimana agar student center learning itu bisa berjalan, dan juga bagaimana learning experience itu bisa didapatkan oleh mahasiswa. Learning experience ini adalah pengalaman belajar. Oh, saya pernah belajar dulu sama Pak Abraham Wisnu nih sampai dibikin tugas lagi, berat banget lagi, nyarinya susah. Oh enggak, saya seperti itu gitu. Tapi ada pengalaman lah ya gitu. Oh, saya dulu pernah suruh jelaskan hadis ini nih gitu ya. Misalnya tadi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Oh, riwayat itu sampai ke muslim, kenapa enggak muslimah gitu ya. Oh, ada sih riwayat yang muslimah juga, tapi konteks muslim itu juga udah termasuk muslimah juga gitu kan. Nah, itu juga oh ternyata benar juga nih, misalnya dikatakan kalau perkataan dari Imam Al-Waqi ya, bahwasanya al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Wah, nanti di Sirajul Falah juga ada ilmu di atas cahaya kalau nggak salah itu. Ilmu di atas cahaya atau cahaya di atas ilmu gitu ya. Jadi ilmu itu bersumber dari surat An-Nisa ayat ke-35, 36, nurun ala nur, ya, cahaya di atas cahaya gitu ya. Nah, baik ya. Insya Allah sudah lewat 6 menit. Insya Allah kita lanjutkan. Nastamir fi usbu al-qadim. Wa aqulu lakum jazakumullahu khairan ala ihtimamikum wa nahtatim. Kita tutup bersama dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Bapak Ibu, mohon maaf sebentar, saya nanya itu takutnya saya ketinggalan info gitu ya. Kelas ini udah ada ketua kelas belum ya? Pak Asep? Belum kayaknya, belum ada. Ada itu nggak sih Pak? Kalau maaf banget ya, kalau grup kita kan yang sebelumnya kan memang ada dosennya ya. Apakah ada grup yang khusus mahasiswanya? Mungkin untuk memudahkan komunikasi gitu Pak, Bapak Ibu? Ya, kayaknya belum ada Bu, atau kita bikin saja gitu Bu. Soalnya kan dan saya juga nggak tahu yang mana yang dosen, yang mana yang enggak gitu. Sepertinya gitu. Kalau boleh, di itu Bu, sih ide yang bagus, boleh untuk sharing. Ya, kalau kan kita kadang kalau ada dosen agak gimana ya, khawatir ada apa gitu ya. kan, koordinasi Boleh. antar mahasiswa terkait tugas atau yang lainnya. Pak Asep kayak yang ininya ya, ketua ya. Itu Bapak Ibu silakan. Saya setuju, Pak Asep aja ketua. Ya. Saya mau ikut aja. Ya. Jadi insya Allah mungkin nanti dibikinkan grup ya, Ibu ya. Iya. Siapa? Saya setuju ketua Pak Asep. Dosennya saya apa? Dosennya saya apa? Oh ya, siap Ibu.
Iya, Insya Allah nanti saya bikinkan. Oke, terima kasih masukan yang baik sekali. iya, iya, mudah-mudahan ya. Jadi ya. Maaf, saya mau nanya, boleh? Sip, sip. Itu yang tugasnya PED itu mulainya Senin besok berarti ya? Apa Suaranya kecil, Bu. Kurang jelas. Tugasnya Pak Edi. Tugas Pak Edi. Pak Edi mah langsung mikir ada tugas ya, pertemuan partai, pertemuan 2, pertemuan 3 gitu. Betul. Itu langsung berarti minggu depan dong. Ya langsung kayaknya yang urutan pertama berarti langsung pertama. Langsung banget Kalau ya. tugasnya itu Banget ya. tentang membuat artikel dari sebuah jurnal gitu. Kemudian bisa dipresentasikan dalam bentuk PowerPoint juga gitu. Lumayan Jadi itu. bukan jurnal murni tetapi mungkin artikel mengenai sebuah jurnal mengenai tema yang memang sudah disajikan sebelumnya gitu. bikin artikel apa kita bikin jurnal misalnya? Bukannya Saya sudah format jurnal ya? Ya sudah konfirmasi ke Pak Dokter Edinya. Kata saya bikin jurnal atau kita mengomentari jurnal orang lain gitu kan. Katanya itu beliau tuh mengatakan di WA saya tuh artikel tentang jurnal gitu. Bikin jurnal ya? Pak Ibu mau itu ya. Sebetulnya gini, kaitan ke artikel. Sebetulnya itu artikel. Nah, tempatnya itu jurnal. Jadi artikel, kita buat artikel, temanya disesuaikan. Nah, berdasarkan artikel-artikel yang ada di jurnal itu, review. Nah, Iya. nanti untuk penulisan sesuai dengan tempatnya itu jurnal yang kita tuju template-nya. Jadi sebenarnya artikel dimasukkan ke jurnal. Iya, betul. Kurang lebih Tapi mungkin orang seperti itu. menyebutnya jurnal. Iya. Kalau ada pertanyaan bikin jurnal atau bikin artikel gitu kalau ada pertanyaan seperti itu. Terus saya mohon maaf ya karena saya kan konversi memang dan untuk mata kuliah kemarin itu saya konfirmasi ke kampus, saya tuh udah ngambil gitu. Kak, saya pindahan ya. Jadi saya itu udah ngambil. Jadi mohon maaf banget maksudnya saya satu kali pertemuan masuk terus gitu nanti saya nggak masuk lagi karena saya ternyata di konversi itu sudah ada gitu nilainya. Makasih Bapak Ibu. Iya, baik. Oke, sudah cukup, nggak ada lagi. Mudah-mudahan kita semuanya berjalan lancar ya. Akhir. Iya, terima kasih ya Pak. Ya, mangga Bu. Ya Bapak Ibu, terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.